Pendengar, pemilu 2014 telah berakhir, namun pesta demokrasi rakyat itu masih menyisakan berbagai cerita. Kini babak pemilu di Indonesia semakin menuju arah yang lebih pelik. Salah satunya soal gugatan dan tudingan berbagai kecurangan yang disuarakan berbagai kalangan seperti para caleg dan parpol baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kondisi ini justru semakin memperparah potret buram pelaksanaan pemilu 2014 di Indonesia yang syarat akan masalah. Banyaknya indikasi kecurangan yang ditemukan baik dari parpol maupun para caleg. Berbagai temuan pelanggaran pemilu ini dengan sendirinya justru mencederai proses demokrasi. Sehingga pemilu tak bisa dikatakan sukses sampai sekarang, aparat penegak hukum belum bekerja sebagaimana mestinya mengusut semua kasus pelanggaran ini. Menjelang pemilihan umum, tawaran transaksi suara berkeliaran menggedor telepon para calon legislator. Angka yang dibanderol untuk satu suara pemilih sepintas terbilang kecil. Dalam hal ini, posisi jabatan ketua RT adalah posisi strategis dalam pemilihan umum. Mereka adalah ujung tombak dalam pemilihan suara karena berhubungan langsung dengan para pemilih. Apalagi banyak ketua RT yang juga menjadi petugas KPPS di setiap TPS. Bagi para caleg, posisi mereka sangat strategis. Karena sebelum pencoblosan mereka ada posisi jabatan ketua RT adalah posisi strategis dalam pemilihan umum. Mereka adalah ujung tombak dalam pemilihan suara karena berhubungan langsung dengan para pemilih. Apalagi banyaknya ketua RT yang juga menjadi petugas KPPS di setiap TPS, bagi para caleg posisi mereka sangat strategis. Karena sebelum pencoblosan mereka dapat diminta untuk mengumpulkan nama-nama untuk DPT yang ikut memilih di wilayah RT tersebut. Ada banyak caleg yang datang untuk meminta bantuan dari ketua RT sebagai perpanjang tangan dari caleg untuk meraih suara tertinggi di wilayah tersebut. Tentunya ada hiruk pikuk kebahagiaan bagi pihak yang menang. Selain itu juga di sisi lain menimbulkan rasa kecewa dari pihak yang tidak menang. Dan kini mencoba untuk menelusuri hal tersebut kepada beberapa caleg yang gagal dan kepada oknum RT yang ikut bermain dalam pemilu kemarin di Samarinda. Yang sistematis saya lihat, pertama banyak oknum-oknum ya yang menawarkan, yang memberikan sejumlah uang ke ketua-ketua RT ini. Ada RT sendiri yang tadinya itu mendukung saya, yang akan memberikan suara paling sedikit 90%, ternyata di satu hari sebelum pemilihan dia mendapatkan uang sejumlah duit yang luar biasa besar, yang itu saya tidak sanggup untuk yaitu kecurangan menggunakan money politik dan kecurangan menggunakan kekuasaan politik. Kekuasaan politik lebih menggunakan pada pendekatan intimidasi dan penggunaan struktur pemerintahan sampai ke level terendah. Nah, money politik atau politik uang itu kan hampir umum dilakukan oleh para caleg dalam rangka untuk mendapatkan dukungan politik. Nah, mereka bersinergi antara DPR RI, kemudian caleg DPR RI, caleg DPR provinsi, dan caleg DPR kabupaten. Nah, ada juga yang main sendiri-sendiri, tetapi intinya mereka menggunakan money politik dalam mendapatkan simpati publik, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari rakyat. Hal ini terjadi karena pada setiap pemilu para caleg dari setiap partai aktif menawarkan sejumlah uang kepada ketua RT untuk mengorganisir perolehan suara di wilayah tersebut. Hal tersebut selanjutnya dianggap sebagai peluang bisnis yang baru oleh para RT, sehingga dalam pemilu sekarang mereka lebih proaktif. Mereka bahkan bertemu sebelum pemilu di tingkat kelurahan untuk membahas tarif standar per pemilih.
Ada tuh. Emang ada tudingan di antara RT. Ah. Ini jelas. Kawan-kawannya kita dapat Ada emang ada. Oh ada ya. Ada di antara RT ada. Nggak apa tem. Saya nih mau panjang lebar juga story kan. Saya berdasarkan yang tempat saya. Tapi yang mending kita dapat kisah tuh gak pakai kisahnya om. Yang dapat kita kisahnya tuh gak pakai kisahnya. Punya RT kan apa di antara RT kisah-kisah. Oke, itu atur aja. Beri pitis keluarga itu adalah turun langsung salah. Langsung. Tanpa melalui kita. Ada. Cuma aku nggak lihat bukti, cuma ada dengar selentingan. Berapa tuh? Berapa om? Ada yang 50, ada yang 100. Oh, ada 50. Ini warga sini yang cerita. Keluarga kisah kita. Ada om. Pikiran ada, pikiran lewat perantara RT mah. Kalau RT ada om. Kalau kawan-kawan RT yang lain ada gak? Yang berat kata tuh caleg no. Kalau RT lainnya. Kalau saya sebenarnya saya tahu ya. Oh gitu. Berani kita. Menyanyikan berani. Ini warga sendiri yang cerita. Selanjutnya mereka mengorganisir masyarakat untuk memilih caleg yang mampu menawarkan atau memberi harga tertinggi per suara. Membaca peluang ini, masyarakat pun proaktif untuk menanyakan kepada setiap ketua RT untuk penawaran dari setiap caleg. Nah, money politik itu sangat terasa masuk ke lapisan masyarakat di desa-desa. Bahkan A4 satu rumah yang tidak ada penduduknya, tiba-tiba ada amplop sampai 3-4 amplop di dalam rumah. Sampai yang punya rumah pulang, dibuka satu amplop yang dimulai Nah, money politik itu sangat terasa masuk ke lapisan masyarakat di desa-desa. Bahkan A4 satu rumah yang tidak ada penduduknya, tiba-tiba ada amplop sampai 3-4 amplop di dalam rumah. Sampai yang punya rumah pulang dibuka satu amplop yang mulai 120.000 sampai 500.000 sampai 1.600.000. Nah, itu tentu money politik karena di dalam amplop ada kartu contoh untuk memilih dan kartu pengenal calegnya. Paling kecil 100.000. Ada yang sampai 300.000, tapi dia paket. Paket misalnya tingkat 2 pasangan dengan tingkat 1 duitnya sekian. Ada yang berpasangan sampai dengan pusat duitnya sekian. Nah, money politik itu sangat terasa masuk ke lapisan masyarakat di desa-desa. Bahkan ada satu rumah yang tidak ada penduduk, tiba-tiba ada amplop sampai 3-4 amplop ditemukan di dalam rumah ketika yang punya rumah pulang. Dibuka satu amplop ada yang nilainya 250, satu amplop ada nilainya 500 sampai 1.600.000. Itu jelas bahwa ada money politik, dan di dalam amplop itu ditemukan cara memilih, kertas cara memilih, dan kartu pengenal calegnya. Pasca pencoblosan atau pada saat perhitungan suara, ketua RT yang merangkap sebagai ketua KPPS juga memiliki posisi strategis karena mereka lah yang nantinya akan menghitung dan merekap suara. Peluang money politik ini lagi-lagi dimanfaatkan oleh para caleg dan ketua RT. Ketua RT proaktif menawarkan tarif tertentu untuk menggeserkan jumlah suara dalam rekapitulasi suara di formulir C1. Tarif per suara yang diperjualbelikan berkisar 100.000 sampai 200.000 rupiah. Koordinator ketua RT. Berarti semua Pak ya, modus operandinya semua ketua RT ya? Ya ini salah satu salah satu dampak negatif dari sistem suara terbanyak. Kalau sistem suara terbanyak itu nomor 1 sampai nomor terakhir itu memiliki peluang yang sama. Modus menawarkan tarif setelah pemungutan suara melalui SMS
via telepon atau ketemu langsung. Menurut pengakuan para caleg, penawaran transaksi jual beli suara ini dilakukan hampir di seluruh KPPS dengan merubah C1 sebelum disahkan menjadi formulir D1 rapat pleno PPK. Modus ini terorganisir karena para ketua RT merupakan petugas-petugas KPPS yang sudah berpengalaman dan tidak pernah diganti. Kemungkinan besar modus money politik ini terjadi lagi pada saat pemilu presiden mendatang. Mereka diminta untuk mengumpulkan nama-nama DPT yang ikut memilih di wilayah RT tersebut. Ada banyak caleg yang datang untuk meminta bantuan dari ketua RT sebagai perpanjangan tangan dari caleg untuk meraih suara tertinggi di wilayah tersebut. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang pindah atau meninggal tapi masih terdaftar sebagai DPT, sehingga ini dapat dimanfaatkan para RT untuk menggunakan DPT yang ada untuk para pendatang baru yang tidak terdaftar di wilayah tersebut untuk dimanfaatkan sebagai pemilih resmi di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena pada setiap pemilu para caleg dari setiap partai aktif menawarkan sejumlah uang kepada ketua RT untuk mengorganisir perolehan suara di wilayah tersebut. Hal ini selanjutnya dianggap sebagai peluang bisnis yang baru oleh para RT sehingga dalam pemilu sekarang mereka lebih proaktif. Mereka bahkan bertemu sebelum pemilu di tingkat kelurahan untuk membahas tarif standar per pemilih yang akan diajukan kepada para caleg. Para RT dan anggota KPPS berkumpul pada malam sebelum pemungutan suara untuk memihak kepada caleg yang akan dimenangkan pada TPS tertentu. Pertemuan antara RT Samarinda Ulu dilakukan di rumah makan Gedung Gedang. Yang RT turun ke masyarakat tuh. Yang RT turun ke masyarakat yang bagikan, yang nolongin caleg tuh. Maksudnya RT yang memando masyarakat yang jual suara, artinya kita pilih sini yo, dari sini nih. Ada tuh. emang ada tudingan di antara RT. Ini jelas. Kawan-kawannya kita dapat informasinya. Oh ada ya? Di antara RT ada. Gak apa tem? Saya nih mau panjang lebar juga Yulus story kan. Saya berdasarkan yang terpercaya. Tapi yang mending kita dapat kisah tuh gak pakai kisahnya om. Yang dapat kita kisahnya tuh gak pakai kisahnya. Ya RT kan kalau paham di antara RT kisah-kisah. Oke, atur aja. Oh, kalau ada terkoordinir om? Terkoordinir kak? Ada ketuanya misalnya ada yang ngatur segalanya atau nggak apa? Kadang-kadang langsung RT langsung. RT langsung ya. Kayak ada ya misalnya lurah ngultimatum ke sini, tidak ya? Ini berani ya. Oh ini berani ya. Pernah kayak apa lurah? Aku aja pernah. Nanti. Saya nggak bisa ketik lurah. Gitu. Ada berani dong. Selanjutnya mereka mengorganisir masyarakat untuk memilih caleg yang mampu menawarkan atau memberi harga tertinggi per suara. Membaca peluang ini, masyarakat pun proaktif untuk menanyakan kepada setiap ketua RT untuk penawaran dari setiap caleg. Itu datang menawarkan, Pak, kalau Bapak menang di RT ini, satu orang sekian. Ada juga yang modusnya, Bapak mau suara berapa? Misalnya Pak, 20 orang, siapkan dana sekian. Saya melihat itu, setiap tawaran-tawaran seperti itu, ya kaget aja. Ternyata wajah demokrasi kita sudah separah itu. Semua diukur dengan uang. Bahkan kita berjuang untuk mereka itu sudah nggak dinilai, nggak dianggap. Berapa Pak sempat ditawarkan paling rendah dan paling tinggi Pak sama ketua-ketua RT itu Pak? Ya ini per ini paling rata-rata paling rendahnya itu 100.000 per orang. Nah, tinggal dikalikan kita mau berapa suara. Misalnya saya minta 30, ya sudah 100 kali 30 ditambah uang rokoknya ketua RT. Tapi bukan ketua RT aja. Artinya mungkin ada juga di RT-nya mungkin sudah idealis, tapi ada lagi tokohnya di situ yang bergerak melakukan. Itu bukan rahasia umum lagi. Pasca pencoblosan atau pada saat perhitungan suara ketua RT yang merangkap sebagai ketua KPPS juga memiliki posisi strategis. Karena mereka lah yang nantinya akan menghitung dan merekap suara, peluang money politik ini lagi-lagi dimanfaatkan oleh para caleg dan ketua RT. Ketua RT proaktif menawarkan tarif tertentu untuk menggeserkan sejumlah suara dengan rekapitulasi suara di formulir C1. Tarif per suara yang diperjualbelikan berkisar Rp100.000 sampai Rp200.000. Ya, yang 10 nolnya jadi nolnya hilang, tulis tinggal 1. Kan itu ada beberapa TPS saya temukan. Saya dapat 17, tapi yang dimasukkan cuma 7.
satunya hilang. Modus menawarkan tarif setelah pemungutan suara melalui SMS, via telepon atau ketemu langsung. Menurut pengakuan para caleg, penawaran transaksi jual beli suara ini dilakukan hampir di seluruh KPPS dengan merubah formulir C1 sebelum disahkan menjadi formulir D1 rapat pleno PPK. Modus ini terorganisir karena para ketua RT merupakan petugas KPPS yang sudah berpengalaman dan tidak pernah diganti. Biasanya dilakukan oleh pemerintah, pemimpin di tingkat daerah. Nah, ini biasanya ada yang kasar, ada yang halus cara mainnya. Tetapi yang pasti kalau dia seorang kepala daerah, misalnya di tingkat kabupaten, dia pemimpin partai A, kemudian camatnya, seluruh birokrasi, camat, kepala desa, kepala adat, ketua RT, bahkan semua dikonsolidasi, semua diarahkan, semua ditekan, bahkan diancam untuk tugasnya memenangkan satu partai politik atau memenangkan caleg tertentu.